Oke ya. Gitu ya. Boleh dobian. Ini yang kau enggak apa-apa. Saya Budi boleh rekam coy. Sini dulu belum ke kereta. Ini rumahnya Museum Keraton Biak. Keluar dari kampung. Ini ada sebelum kami terangi mengenai kereta, kita terangi sejarahnya rajanya dulu. Jadi ini mengenai gambar ini wajah-wajah raja yang ada di Keraton Jogja. Tapi ini mulai dari raja yang keempat. Jadi yang tidak kelihatan dari raja 1, 2, 3. Ya. Ini mulai yang keempat. Nah, sejarah dari yang keempat ini dulu beliau yang diangkat dari rajanya masih kecil. Dia masih umur 10 tahun. Dan juga dia umur 10 tahun ini jadi raja. Memimpin juga tidak lama, cuma berlangsung 9 tahun. Jadi dia tutup usia 19 tahun. Muda ya. Dikarenakan di waktu dulu di Keraton Jogja kan sudah ada orang asing yang ikut ini ya untuk istilahnya memikirkan keraton. Jadi zaman dulu kan Belanda. Nah, ini jadi raja umur 10, umur 12 sudah nikah, umur 19 bapak. Punya keturunan. Ya. Jenenge sapa? Yang kamu kuno Pak. Nah, dia wafat umur 19 tahun ini meninggal keturunan kurang lebih 18 orang. Waduh. Anaknya yang ini yang pertama. Anak pertama. Nah, ini anak pertamanya di waktu dulu diangkat jadi raja umur 3 tahun. Jadi zaman dulu yang angkat kan masih zamannya pangkat Diponegoro ya. Jadi Diponegoro dan saudara-saudaranya itu yang memegang kekuasaan. Ini simbolnya raja yang kelima. Umur 3 tahun. 3 tahun, kalau umur 3 tahun kan belum bisa ngatur kerajaan kan. Jadi yang ngatur itu dari waknya. Jadi kakak dari ini itu kan Pangeran Diponegoro. Jadi yang menjalankan pemerintahan keraton itu Diponegoro dan saudara-saudara. Sampai beliau Sampai memimpin ini 32 tahun. Jadi bapak umur 35 tahun. sebentar juga Ya, meninggal anak 9 cewek semua. Cewek semua. Ya. Yang di Nah, terus yang penerus jadi raja 6 ini adiknya. Adik dari yang keempat masih keturunan yang ke adik yang kelima keturunan yang keempat ya. Nah, setelah ini anak sudah menikah lebih banyak ya. Tapi ini juga ada permaisuri dan keturunan yang permaisuri itu yang punya anak laki-laki, itu yang berhak jadi penerus melanjutkan tahta. Ini anak ada 20 orang. 20. Anak yang keturunan permaisuri yang berhak meneruskan jadi raja yang ke-7. Nah, kalau yang ke-7 ini anaknya paling sedikit sendiri, cuman 78 orang. ada laki-lakinya. Banyak ya, segitu jumlahnya. Banyak lakinya ya. 78 kan ada sedikit ya. Iya, banyak sekali. Jadi istri Ini yang punya melahirkan. anak 78. Ya. Nah, dari ini 78 yang putra mahkota jadi nggak waris menjadi raja berikut, jadi raja ke-8. Jadi tahu enggak ini urutan kalau untuk putra mahkota? Iya. Putra mahkota itu dari istri yang sah. Jadi raja itu kan anak banyak yang keturunan selir. Nah, kalau untuk diumum itu ya bapak punya istri sah 1, tapi bapak melihatnya banyak. Yang punya kan peninggalan bapak siapa? Keturunan dari istri sah. Nah, ini anaknya, ini yang ke-8. Kalau yang ke-8 ini yang sudah banyak perubahan. Soalnya apa, yang ke-8 ini pengen dekat dengan rakyat. Jadi yang ke-8 sendiri ini anak ada 41, ini sudah dibebaskan bergaul dengan rakyat supaya tahu kehidupan susah senangnya rakyat. Jadi keturunan yang ke-8 ini sampai-sampai yang sudah dewasa menginjak berkeluarga sudah dibebaskan pilihan, sudah bisa ambil istri atau suami dari
Belanda. Jadi karangan raja. Makanya ini benar dari ini Pak satu jadi aku terang kotanya menjadi raja yang ke-9. Nah, yang ke-9 itu ya paling merakyat. Jadi dia ini yang jadi penerus dan juga di waktu Indonesia jajah Belanda. Beliau ini yang andainya paling besar yang bisa ikut mengusir Belanda. Itu raja yang ke-9. Di waktu itu sedang masih Pak Soekarno, beliau menjabat jadi Menteri Ekonomi. Setelah merdeka, Presiden Pak Soeharto pernah jadi wakil presiden. Ya. Tapi dah satu periode selesai, dia turun di pertengahan jalan. Ini kan rakyatnya tidak suka. Makanya jabatan wakil presiden dilepas, dia tetap jadi raja. Ini yang ke-9, ini yang wafat tahun 88, tinggal keturunan 22. Itu yang ke. Nah ini yang pertama. Yang pertama. Ya, dia menjadi ke-10 ini. Sampai sekarang ya Pak. Ya, ini Gubernur Jogja. Sebetulnya ini pertama tapi pertama laki-laki. Soalnya yang pertama sekali 22 itu pertama cewek baru ini. Nah kalau yang sekarang ini ada 5 keturunan cewek semua. Yang ini. Ya. Dan juga kalau yang sekarang ini yang tidak seperti raja-raja sebelum. Kalau sebelum kan banyak istri lain. Kalau yang ini tidak mau ngangkat istri lain. Istri satu kanjeng Ratu. Kalau ada cowoknya nih, setia cewek. Putra mahkota nanti itu Kurang tahu. Besok ini masih masih hidup, masih beliau masih menjabat. cewek semua ada cowok. Foto titik tapi bikin maklumnya dengan budaya aslinya. Jadi kuda-kuda zaman dulu ini dari Australia, tapi kalau pelan Nah, din nah apa? ini yang asli tinggal pelannya. Warna ini Ya. Paling belakang pelan kuda paling kereta. Ya, dua ini sudah juga. Ini raja yang hitam, ini raja yang ke-8, yang putih raja yang pertama. Oh, yang putih yang raja pertama. Nah ini kendaraan raja yang pertama dari zaman dulu, belum pakai kuda, pakai kereta. Ini yang pertama. Ya. Yang memakai mungkin kalau di sejarah ya Pangeran Mangkubumi. Kembali. Jadi Pangeran Mangkubumi ini yang masih keturunan raja. Jadi beliau itu adik dari Paku Buwono II. Ya, keturunan dari Hamakrat Mas yang ke-4. Ini yang masih bagus. Ya, Nah ini mas ya, kali ini mengenai contoh dari peragaan pakaian para kusir dan kenek. Oh, bukan baju yang si peninggalan. Si peninggalannya dulu. Iya, ini yang baru. Oh, yang baru. Itu yang lama ini. Jadi yang baru ini yang lama. Kalau yang kuning itu yang tadi difoto. Itu pakaian abdi dalam yang tugasnya untuk merawat kuda. Ini kusir dan kenek. Kusir yang tengah, dua kenek. Raja yang ke-7. Jadi untuk nikahin putri-putrinya. Ini dipakai nanti yang membawa para abdi dalam. Jadi paling tidak 20 orang Pak yang mikul. Jadi untuk diarah hilir benteng keraton. Nah, yang ke-7 pakai tandu, setelah yang 8 sudah menggunakan kereta. Tapi
Tapi kalau dipakai sampai sekarang lebih alami. Kalau kereta kan tapi katanya ini dibikin di Keraton tahun 8. Ini dipikul ini. Untuk sunatan. Ini mikulnya gede Pak. Jadi seperti mikul hubungan. Kalau hubungan itu juga. Jadi mikulnya itu. Jadi nanti masih banyak rangkaiannya yang kap atas terus jendela. Nah kali ini kendaraan putra-putra yang non mahkota. Kan keturunan kan banyak kan. Nah, ini yang untuk non pakai 5 kereta ini yang laki. Tapi kalau yang putri cuman ada 2. Tapi keretanya lebih besar. Jadi kalau untuk kereta yang putri itu nanti rombongan, kalau gini cuma 2. Dan juga kereta ini yang belum lama dipakai di waktu acara nikahan aja masih pakai. Fokusnya Mas. Kalau ini masing-masing kereta kalau nanti dipakai ditarik 4 kuda. Yang ini. Nah ini 4 kuda. Kalau yang untuk putri nanti 6 kuda. Paling banyak sendiri kereta kembang. Tapi maaf kereta belum bisa dilihat ya. Sudah dibongkar ya. Oh, itu yang rangkaian hiasan yang dari masuk di meja itu. Iya, Pak. Oh, hiasan kereta yang di atas terjadi 3D atau di renovasi. Ini guys keretanya. Tahun 1945 kereta ini yang digunakan untuk kendaraan adik raja yang ke-8. Bila mana beliau mau ke siar. Dan kereta ini kalau dipakai ditarik 1 kuda, tapi kusirnya duduk di belakang. Oh. Jadi merokok jadi pengawal. Ya, jadi kalau nanti depan teman raja ya. Di belakang raja berarti. Di belakangnya. Di belakang raja. Kusir. Talinya berarti. Lewat sampingnya kereta. Oh, samping. Kok dibelikan Ya, tinggal setir kan raja mau belok kanan tarik yang kanan, mau belok kiri tinggal tarik tali yang kiri. Ini pimpinan Belanda semua. Cuman kereta ini sudah mengalami renovasi warna cat. Nah, kalau ini belum lama. Cat. Kayunya asli ya. Asli zaman dulu. Ini dari tahun 9. Nah, kalau untuk ini 4 kereta, ini tinggalan dari Raja ke-7. Dulu 3 kereta dipakai untuk acara nikahan Hamengkubuwono yang ke-7. Setelah itu, ya sampai sekarang ini kalau ada acara nikahan ini dipakai. Ini dipakai tapi untuk keluarga pengantin laki. Jadi dari orang tuanya pengantin laki atau nanti saudaranya. Tapi yang masih di keluarga kerajaan. Enggak, warga. Sekarang udah dari kalangan. Oh, kalangan rakyat sudah bisa juga. Makanya mulai dari raja yang ke-8. Makanya yang 10 nih dari menantu dari rakyat biasa semua. Dari Lampung, dari Kudus, dari Solo, Jogja sendiri ada 2. Dari kalangan rakyat. Jadi tinggal pergaulan putra putri. Jadi udah nggak ada caranya harus kamu nikah ini kami tidak boleh. Kalau zaman dulu itu harus raja menentukan, tinggal menjalankan biarpun tak kenal. Makanya kalau orang Jawa ada pepatah, saya nggak suka dengan itu. Nah, pepatahnya kan kalau Jawa ya tresno kuwi jalan saka kulino. Lama-lama nanti udah terbiasa jadi suka. Waiting terus no jalan saka kulino. Nah, kita orang lagi. Ngerti kok ono lagune koni. Nah, yang paling depan ini kereta yang dipakai untuk kendaraan panglima perang Hamengkubuwono yang ke-7. Kemarin juga dipakai untuk nikahan putrinya, tapi yang lain kereta dari kerabat keraton.
Kalau ini sudah ditarik 6 kuda. Tapi kalau simbolnya ini simbol raja yang ke-9. Jadi simbolnya raja yang 8 ya. Yang simbol seperti ini ada 3, 8, 9, 10. Modelnya begini, cuman lain dari tulisan bawahnya.